Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini. Bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang dimana pintu-pintu surga terbuka dan pintu neraka tertutup. Semoga di bulan ini kita bisa memaksimalkan waktu yang diberikan Allah kepada kita guna meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bertangkaikan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Agung yang telah memberikan kepada kita cahaya, yakni cahaya iman serta nikmat Islam. Beliaulah Nabi Muhammad SAW. Baik, pemirsa PKS TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang apabila kita melaksanakan suatu ibadah di dalamnya, Allah lipat gandakan 10 kali lipat lebih dari biasanya. Dan alhamdulillah, berbahagialah kita bahwa nanti di penghujung Ramadan ini, mendekati puncak akhir Ramadan menjelang Syawal, Idul Fitri itu, ada satu rahasia yang sangat menarik. Ibadah yang sangat luar biasa, yang apabila kita tunaikan ibadah itu, mampu menggugurkan hal-hal yang merusak pahala puasa kita, bahkan tanpa kita sadari selama kita menjalani ibadah yang dimaksudkan. Ibadah apakah ini? Ibadah yang dimaksud adalah zakatul fitri. Pemirsa sekalian, ibadah zakat ini merupakan ibadah yang sangat penting dalam Islam. Bahkan saking pentingnya ibadah ini, kalimat zakat disandingkan dengan kalimat salat. Kita dapati dalam surat Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Bahkan banyak di dalam Al-Quran yang membahas perihal zakat ini. Ibadah zakat bukan hanya sekedar ibadah formalitas saja, melainkan ada hikmah di balik itu. Dan inilah yang akan kita uraikan pada kesempatan kita kali ini. Yang pertama, makna dari ibadah zakat adalah wujud dari totalitas kita, kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada umumnya cinta manusia adalah cinta terhadap harta. Dan bukankah puncak dari rasa cinta adalah ketika kita memberikan sesuatu yang kita senangi kepada orang yang kita cintai. Dan karena itulah diharapkan dari zakat ini kita bisa merubah kecintaan kita kepada harta dunia menuju cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah dari zakat fitrah yang lain adalah sebagai penyuci dan pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia, kata-kata yang kotor. Karena sering terjadi kita berpuasa, tapi lisan kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Lisan kita menyakiti hati-hati orang lain. Bahkan tak jarang kita mengungkapkan keburukan orang lain. Mata kita yang melihat hal-hal yang tidak pantas. Kaki kita yang melangkah kepada tempat yang salah. Bahkan mulut-mulut kita yang mengeluarkan kata-kata yang kasar lagi kotor.
Maka esensi dari zakat inilah yang dapat membuat dan menghapuskan dari hal-hal yang telah terjadi tersebut. Namun teman-teman, tak sedikit yang terkadang tidak mau melaksanakan ataupun enggan dalam menjalankan ibadah zakat ini. Bahkan bukan cuma di zaman ini, jauh sebelum itu, di era pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, kalau kita baca sirahnya, salah satu kesibukan beliau adalah memerangi orang-orang yang murtad. Tahukah kita siapakah orang-orang yang murtad itu? Orang-orang yang murtad itu adalah kebanyakan dari orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Padahal Allah mencantumkan suatu surat dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah di ayat ke yang 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu butir benih, tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu terdapatlah 100 butir lagi. Jadi 1 dikali 7 dikali 100 lagi, 700 kali lipat. Bahkan itu minimal. Kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan kalau kamu bersyukur, dan kalau kamu juga tidak perhitungan atas zakat yang telah kamu keluarkan itu, aku berikan dan aku lipat gandakan tanpa hitungan bagi siapa yang aku kehendaki. Jadi teman-teman sekalian, kata zakat ini berasal dari kata zaka yang artinya suci dan berkembang. Jadi orang-orang yang menjalankan ibadah zakat ini, orang-orang yang dapat menjalankan ibadah zakat ini bukan hanya menyucikan jiwanya, tapi juga membuat harta yang ia zakatkan berkembang melebihi dari apa yang telah ia zakatkan dan pastinya berkah. Jadi pemirsa sekalian, marilah kita maksimalkan segala aspek ibadah yang ada di bulan Ramadan ini, serta kita tunaikan zakat sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan apa yang telah kita usahakan di bulan ini Allah terima dengan sebaik-baiknya penerimaan, serta kita kembali dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.